Oke teman-teman semua, selamat bergabung kembali di channel Markas Trader. Kali ini kita akan melanjutkan video yang kemarin, yaitu tentang barrier level. Yang mana barrier level ini sering menjadi menahan harga ataupun batasan-batasan harga yang akan sering untuk sulit dilewati oleh price itu sendiri. Kenapa demikian? Karena di situ masih sering tersimpan order-order yang belum tereksekusi dengan baik. Maka ketika harga berbalik arah ataupun retest ataupun retrace di level tersebut kan selalu diikuti oleh reaksi dari pasar itu sendiri. Oke, langsung saja kali ini kita akan membahas tentang LS. Nah, LS ini sering juga disebut sebagai left shoulder. Nah, left shoulder ini agak sedikit berbeda, namun ada kesamaan dengan konsep daripada HNS. Nah, jika HNS merupakan pola pembalikan arah daripada market yang mana harga akan tertahan di bahu daripada shouldernya, di bahu kiri, dan kemudian akan drop turun ketika menyentuhnya dengan konfirmasi ataupun sebagainya, maka ini akan sedikit berbeda. Nah, yang sama daripada konsep ini yaitu terdapat yang namanya shoulder kiri tapi shoulder kanannya terbentuk melewati ataupun berbeda dengan konsep HNS itu sendiri. Nah, left shoulder di sini saya singkat menjadi LS. Nah, sedangkan SR yang berada di sini yaitu support and resistance ataupun SR, support resist. Nah, bisa diperhatikan di sini saya sudah menggambar bentuk daripada left shoulder itu sendiri, yang mana ini terdapat pada market uptrend. Harga move dari bawah, dari swing low membentuk swing high, kemudian swing low lagi membentuk swing high, dan kemudian drop. Nah, ketika ini drop, seringkali swing high low di sini di break. Oke, biasanya akan di break. Kemudian ketika retest ini akan sebelum ini terbentuk biasanya akan terlihat semacam Quasimodo. Akan tetapi kepala dari Quasimodo swing high-nya agak jauh. Nah, ketika agak jauh, kadang-kadang ada juga yang sering dekat. Nah, kemudian ketika harga menyentuh level dari left shoulder ini, bahu kiri, maka harga membuat manipulasi sehingga membentuk base. Nah, di sini harga membentuk yang namanya RBR, Rally Base Rally. Oke. Kemudian harga naik lagi menyentuh swing high daripada ataupun kepala daripada Quasimodo itu sendiri ataupun HNS. Nah, ketika melewati kepalanya, harga juga membuat manipulasi lagi, kemudian naik ke atas dan drop ke bawah untuk retest. Nah, ketika retest, harga sempat naik sebagai reaksi daripada base ini. Kemudian harga tidak akan bertahan kuat sehingga swing high ini seringkali tidak bisa di breakout. Nah, kenapa ini belum bisa di breakout? Karena harga akan merujuk kepada order di area ini. Oke. Order pada area ini karena ada mungkin banyak order yang tersisa di sekitar ini sehingga harga drop, dan disinilah harga yang benar-benar akan rally setelah menyentuh base ini dan naik ke atas. Oke, kita cari contoh di real market di pair USD CAD UCAD. Oke, kita turun ke time frame kecil di time frame 1 jam. Nah, di sini sudah saya gambarkan contoh. Ini tidak sama persis seperti ini teorinya, akan tetapi ini adalah esensi daripada penggunaan left shoulder itu sendiri. Di sini ada left shoulder. Oke, saya singkat LS. Kemudian harga naik dan drop melebihi area ini. Oke, ini adalah support. Kemudian di break. Nah, ketika naik, level bahu kirinya di break naik, di sini di break, kemudian harga drop. Nah, drop di sini seharusnya harga akan tertahan di level ini ataupun di level ini. Oke, harga sebenarnya sempat tertahan
Tapi kemudian harga tidak mampu naik dengan kecepatan tinggi. Nah, hanya membentuk drop base drop. Nah, di sini drop base drop. Kemudian harga baru benar-benar menjemput order yang tersisa di area ini. Kemudian naik dengan sekejap setelah menyentuh rally base rally di area left shoulder-nya. Nah, baru naik dengan signifikan. Oke, ini contohnya. Ini teorinya. Kita cari contoh di tren turun dari tren naik. Oke, di sini ini adalah downtrend. Nah, di area downtrend sering juga membentuk yang namanya left shoulder yang dapat menahan harga untuk turun ataupun naik. Nah, di sini adalah support, naik, di breakout. Setelah di breakout, harga membuat manipulasi naik ke atas dan kemudian drop lagi. Nah, seharusnya ketika harga retest, harga harusnya tertahan di level ini, di area SR-nya, yaitu support become resistant, yang mana ini adalah support berubah fungsi menjadi resisten. Tapi di sini malah tidak tertahan dan harga lanjut terus naik sampai ke area ini. Nah, bertepatan ataupun simetris dengan bahu kirinya terdapat drop base drop. Nah, drop base drop inilah yang menahan harga. Ketika banyak percobaan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, pada percobaan untuk naik untuk menjebol pada kali yang ke-6 di sini harga sempat membuat breakout, namun breakout di sini tidak bisa closing harga di atas drop base drop yang simetris dengan left shoulder, baru kemudian turun. Nah, sehingga ketika tidak ada candle yang berhasil close di atas drop base drop ini, harga ataupun left shoulder ini masih valid untuk digunakan. Oke. Dan ya, harga turun dengan sangat signifikan di area ini ataupun dari area ini. Oke, contoh yang kedua, di teorinya. Nah, ini juga bisa di sini bisa juga kita gunakan sebagai left shoulder, yang mana ini seharusnya harga setelah breakout tertahan di sini di swing high-nya. Oke, ataupun di sini. Tapi ini tidak terjadi, yang mana malah harga drop ke bawah dan tertahan di area left shoulder yang simetris dengan mungkin di sini akan terdapat yang namanya hidden base jika kita turun ke time frame yang lebih kecil. Nah, inilah yang menahan harga untuk turun dan naik dengan signifikan. Oke, kita beralih ke time frame yang lebih besar. Di sini ada level daripada left shoulder yang menahan harga. Oke, harga sempat sideways di area ini. Kemudian harga breakout. Nah, ketika breakout, kemudian harga turun dan area ini di break. Oke, support ini di break. Ketika retest, yang mana seharusnya harga harus tertahan di area SR ini. Kenapa? Karena SR ini adalah support resisten yang sangat simetris dan bisa juga dikatakan sebagai key level. Nah, tapi yang terjadi malah harga naik ke atas, sempat terjadi reaksi di area ini. Nah, di area ini. Tapi kemudian harga tidak mampu menahan untuk turun dan malah naik lagi ke atas. Oke, naik lagi ke atas dan drop ke bawah dari area ini. Di sini ada yang sebaris ataupun simetris dengan left shoulder. Di sini terdapat drop base drop ataupun hidden base. Kemudian harga turun dengan signifikan. Nah, juga di sini juga bisa kita katakan sebagai left shoulder. Ini kepalanya, ini SR-nya. Oke, sebentar. Ini SR-nya. Yang terjadi adalah harga malah reject di area left shoulder di sini. Nah, di sini ada juga terdapat rally base rally. Oke, naik ke atas. Sebenarnya level left shoulder ini sering kali akan kita jumpai di chart. Ya, namun untuk menemukan yang sesuai sekali dengan teori seperti ini akan sulit.
Tetapi yang harus diperhatikan pada level-level left shoulder, yaitu left shouldernya harus menonjol. Walaupun tidak menonjol, ini harus berdekatan dengan SR. Nah, SR yang kemungkinan akan di break. Nah, jika SR di break, left shoulder lah yang dapat menahan harga. Sehingga ketika left shoulder ini belum berhasil di break, harga akan terus bermain di bawah. Dan ini juga harga akan terus bermain di atas daripada left shouldernya sebelum ini benar-benar di break. Nah, kenapa left shoulder ini penting dan kenapakah left shoulder ini terbentuk? Sebenarnya karena di sini pada masa lalu daripada harga pada area left shoulder ataupun SR sering terjadi manipulasi sehingga ordernya belum sepenuhnya tereksekusi. Nah, ini SR left shoulder. Di sini adalah area manipulasinya. Nah, harga naik, drop, naik lagi, drop, dan bump. Harga membuka dengan gap di sini. Nah, inilah bentuk daripada manipulasi dari harga. Kemudian ketika harga turun, di sini akan menjadi level penting yang sehingga belum bisa di breakout akan membuat harga terus bermain di area ini. Nah, teorinya ini adalah bentuk sederhana cara melihat ataupun mengaplikasikan left shoulder pada market. Namun jangan terlalu terpaku pada teori ini. Lihat saja shoulder sebelah kirinya, always look to the left untuk benar-benar mengeksekusi daripada sebuah setup ataupun sinyal. Baru pastikan di area tersebut benar-benar bisa kita manfaatkan sebaik mungkin. Oke, itu saja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. See you.